Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, kali ini kita sudah memasuki di semester genap. Mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin kita lanjutkan. Kita menyambung dari kemarin yang ada di semester ganjil. Kemarin sampai di alat ukur mekanik presisi, kita nanti akan meneruskan mengenai alat ukur mekanik presisi yang belum kita bahas. Jadi tetap simak materinya, pelajari modulnya, dan kerjakan tugasnya. Insya Allah tugas nanti akan di-share melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing beserta tambahan modul materinya. Oke, baik, kita masuk ke materi. Materi kali ini mengenai alat ukur mekanik presisi. Untuk alat ukur yang kita bahas hari ini adalah outside micrometer atau mikrometer luar. Mikrometer luar nanti kegunaannya seperti apa dan cara pembacaannya seperti apa atau cara penggunaannya seperti apa, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Di gambar slide ini sudah ada petunjuknya. Di situ sudah ada keterangannya. Mulai dari anvil itu adalah kepala tetap. Terus ada spindle itu nanti yang berputar. Dia bisa maju mundur. Terus ada lock clamp atau pengunci. Itu ada inner slip, ada outer slip, ada thimble, ada ratchet stopper, dan itu adalah bagian-bagian dari mikrometer outside atau outside mikrometer luar. Di sini saya membawa satu contoh buah alat ukurnya atau mikrometer luar, outside mikrometer. Seperti ini contohnya alat ukurnya. Saya membawa satu buah mikrometer luar dengan tingkat ketelitian 0,01 mm dengan range atau rentangnya 0 sampai dengan 25 mm. Nah, seperti halnya contoh gambarnya di slide, ini gambar realnya atau gambar aslinya. Lanjut ke berikutnya, ada kapasitas pengukuran. Nah, range-nya kita bagi ada 3 buah mikrometer dengan kapasitas ukuran mulai dari 0 sampai 25 mm, ada 50 sampai dengan 75 mm, terus ada 75 sampai dengan 100 mm. Di situ di atasnya ada nama-nama bagian dari mikrometer luar tersebut. Nah, itu mengenai kapasitas ukuran. Berarti kalau 0 sampai 25 mm dia hanya mampu mengukur maksimal 25 mm. Tidak lebih dari 25. 50 sampai 75 juga seperti itu. Dia hanya mampu mengukur batas maksimalnya yaitu 75 mm. Demikian juga dengan 75 sampai 100, dia hanya mampu mengukur sampai dengan batas maksimalnya 100 mm. Itu mengenai kapasitas pengukuran. Nah, ini gambarnya mikrometer luar dengan tingkat ketelitian 0,01 mm, sama seperti yang saya contohkan, bendanya tadi seperti itu. Ini cara pembacaan atau membaca skala pengukuran dari mikrometer. Di slide itu, di outer sleeve atau skala tetap, setiap satu stripnya nilainya yaitu 1 mm. Nah, terus di situ
ada garis pembaginya, tengah-tengah itu garis 0 atau indeksnya, itu ada penentu antara skala tetap dengan skala putarnya. Nanti ditentukan lewat garis itu. Garis itu sama-sama sejajar. Nanti. Terus di bawahnya itu ada pembagi. Jadi di situ garisnya nilainya 0,50 setiap setengahnya dari 1 mili itu. Nilainya sebetulnya sama antara yang atas dan yang bawah, cuma dia tujuannya untuk mempermudah cara pembacaannya. Ketika itu nanti strip atau garis yang di bawah itu muncul, berarti dia otomatis akan ditambahkan 0,50 mm. Jadi seperti itu. Sementara garisnya tidak muncul atau tidak nampak atau tidak terlihat, jadi tidak perlu, tinggal dihitung strip yang atasnya dan ditambahkan strip yang ada di skala putarnya. Jadi seperti itu. Nah, membaca skala pengukuran, saya jelaskan terlebih dahulu di nomor 1. Nomor 1 itu ditunjukkan itu adalah batang tetap atau skala tetapnya. Terus di nomor 2 itu adalah skala putarnya. Dia yang akan berputar. Di nomor 3 itu strip atau garis petunjuknya. Di nomor 4 itu adalah indeksnya atau garis 0 seperti tadi. Nomor 5 itu adalah strip juga atau garis. A itu strip pembaginya. Nah, yang saya katakan tadi, ketika strip yang bawah itu muncul atau nampak atau terlihat, nah berarti hasilnya nanti akan ditambahkan 0,50 mm. Sementara tidak nampak, tidak muncul, ya berarti tidak usah ditambahkan, dihitung saja garis yang atas ditambahkan dengan skala putarnya. Yang B itu strip yang ada pada skala putar. Nah, contoh gambar seperti ini, ada nilai 50, terus ada 55, berarti kan dia skala utamanya 55 mm. Nah, sementara garis yang di bawah itu dia muncul atau nampak, berarti kan 55 ditambah 0,50. Ditambahkan lagi, dijumlahkan dengan garis antara skala indeksnya atau garis nolnya, dia sejajar dengan berapa nilainya yang ada di skala putarnya. Di situ 0,45 mm. Berarti hasilnya berapa pembacanya? Ya 55 ditambah 0,50 ditambahkan dengan 0,45, karena setiap satu strip di skala putarnya nilainya yaitu 0,01. Berarti di situ di angka 45 berarti 0,45 mm. Ya, hasil pembacaannya berapa? 55,95 mm. Jadi 55 ditambah 0,50 di skala utama yang strip bawah ditambah dengan skala putar 0,45, jadi 55,95 mm. Kalau misalkan A strip yang bawah ini tidak muncul, ya berarti 55 ditambah 0,45 kalau itu tidak muncul atau tidak nampak stripnya. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada contoh. Nah,
Ada nomor 1 di situ, ada contoh gambar. Berapa hasil pembacaannya? Di situ ada 0, terus strip lagi berarti 0, 1, 2. Berarti nilainya berapa di nomor 1 itu? 2 mili untuk di skala utamanya. Terus yang bawah nampak enggak garisnya? Muncul enggak garisnya? Tidak. Ya berarti tidak usah ditambah 0,50. Berarti 2 mili di skala utamanya ditambahkan dengan skala putarnya berapa di situ? Ternyata yang sejajar dengan indeksnya atau garis nolnya di situ adalah 0,20. Tepat di angka 20. Karena setiap satu strip di situ nilainya 0,01. Berarti berapa itu skala putarnya? Ya 0,20 mili. Berapa hasil pembacaannya? 2 mili di skala utama ditambah dengan 0,20. Hasilnya berapa? 2,20 mm. Jadi seperti itu cara membacanya. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, gambar 2 di situ menjelaskan berapa strip nilai di skala utamanya. 1, 2, 3. Ada 3 strip di sini. Berarti 3 milimeter. Ditambah dengan strip yang bawah. Karena strip yang bawah ini muncul atau terlihat ini. Berarti 3 milimeter ditambah 0,50 mm. Berarti berapa? 3,50 mm nilai untuk skala utamanya. Ditambahkan dengan skala putarnya yang sejajar dengan garis nolnya atau indeksnya berapa di situ? 30, 1, 2, 3. Berarti dia berada di angka 33 atau 0,33. Nah, tadi berapa skala utamanya nilainya? 3,50 mm ditambah dengan 0,33. Berarti berapa nilainya? Hasil pengukurannya 3,83 mm. Dari mana 3,83? Saya ulangi lagi. Skala utamanya stripnya 1, 2, 3. 3 mili untuk yang atas. Yang bawah muncul. Berapa nilainya yang bawah? 0,50. Berarti 3 ditambah 0,50 berarti 3,50. Ditambahkan dengan skala putarnya 0,33. Ini kan di angka 33. Strip yang sejajar dengan garis indeksnya atau garis nolnya ini. Berarti berapa nilainya? 0,33 di skala putarnya. Karena setiap satu strip nilainya 0,01 mm. 3,50 ditambah 0,33. Berapa hasilnya? 3,83 mm. Nah, jadi itu mengenai mikrometer luar atau set mikrometer beserta cara pembacaannya. Nah, kalian bisa mencari referensi materi dimanapun sesuka kalian, entah di buku maupun internet atau media yang lain, silahkan. Nah, demikian materi singkat ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi pekerjaan dasar teknik mesin pada kesempatan kali ini tentang alat ukur mekanik presisi mengenai outside micrometer atau mikrometer luar. Untuk pengumpulan tugas tetap melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing, dan tetap jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini.
subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.